sempat mengalami kendala pada saat buronan kemudian akan dipulangkan dari Serbia ke Indonesia. Namun dari komunikasi antara kedua negara pada pagi menuju siang hari ini, buronan Maria berhasil dipulangkan ke Indonesia. Ya, kembali kemudian ke kasus pembobolan. Kasus berawal dari periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta US dollar dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun rupiah kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Buron tersangka pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dan inilah visual kedatangan dari... Baik. Ini adalah visual aktual ataupun mungkin visual live yang kemudian dapat Anda saksikan di layar televisi sebelum dilakukan press conference yang akan dilakukan oleh Kemenkumham. Ya, sedikit informasi mengenai kasus ini, pemirsa. Pada Juni tahun 2003, pihak BNI yang merasa curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Dugaan letter of credit fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, tetapi Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September tahun 2003. Sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri. Ya. Dan kita masih menunggu keterangan pers yang akan diberikan oleh Kemenkumham mengenai pemulangan dari buronan pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa yang baru saja sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, kita akan simak keterangan persnya. Hati Pak Menkumham selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan pemerintah Serbia sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama hukum namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia yang nanti Pak Menkumham akan menceritakan betapa baiknya kerjasama yang dilakukan dan fasilitas serta bantuan yang diberikan oleh Presiden Serbia sehingga buronan ini menjadi kita bisa bawa. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang kira-kira kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia dan saya tadi sudah berbicara langsung dengan Maria Pauline Lumowa. Saya katakan hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak-hak asasinya, bantuan hukum tetap harus diberikan, boleh menunjuk pengacaranya sendiri dan Ibu Pauline tadi sudah mengatakan punya kuasa hukum dari Kedubes
dari Kedubes karena beliau sekarang menjadi warga negara Belanda. Saya kira itu pengantar dari saya. Rincian kisahnya akan disampaikan dan langkah-langkah berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Menkumham, Bapak Yasona Lauli. Nah, sesudah ini kami titip kepada Bareskrim untuk ditangani dengan sebaik-baiknya dan untuk selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga untuk menangani sesuai dengan proses yang tersedia oleh hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, ada Irjen Kemenkumham di sini, ada Pak Dirjen Central Authority kita, ada dari Dirjen HAM dari Kejaksaan, dari Kemenko Polhukam juga, dari BIN, tentunya dari Bareskrim. Ya, tim kami yang berangkat ke sana cukup lengkap, termasuk dari Kemenlu. Ya, jadi adik-adik semua, teman-teman, ini adalah proses pencarian panjang yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita mencoba sebaik mungkin. Perjalanannya ini memang agak tertutup. Ya, beliau sudah ditangkap 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla Beograd berdasarkan red notice. Sebelumnya, seperti juga barangkali adik-adik tahu, setelah melarikan diri ke Singapura, kemudian lari ke Belanda, ya, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum juga untuk meminta agar yang bersangkutan diekstradisi dari Belanda 2 kali ya. 2 kali, tapi pemerintah Belanda menolak dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda. Nah, pada waktu beliau ke Beograd 1 tahun yang lalu, ya, almost 1 year ago, ya, beliau tertangkap ya karena red notice Interpol dengan nomor kontrol A13611-1361-12 2003, tanggal 20 Desember 2003, red notice-nya. Ya. Nah, beliau adalah seorang pembobol BNI dengan yang lain-lain, dengan teman-temannya melalui LC fiktif yang terjadi pada tahun 2003, ya, sebesar ini 1,2 triliun, itu tahun 2003. Jadi kalau dihitung sekarang mungkin kursnya sudah akan jauh lebih besar. Tersangka yang lain 10 orang telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukuman. Nah, pasca tertangkapnya kita tulus merespons setelah pemberitahuan dari pemerintah Serbia, Interpol Serbia, ya, Dirjen AHU beliau, ya, tahun lalu langsung mengirimkan surat permintaan ekstradisi tanggal 31 Juli 2019. Tahun lalu. Jadi tertangkap tanggal 16 Juli, kita terus langsung menindaklanjuti dengan surat 31 Juli 2019. Kemudian kita susul lagi dengan surat tanggal 3 September 2019, yaitu permintaan percepatan proses ekstradisi yang disampaikan melalui surat AHU, nanti barangkali bisa dibagikan ya nomor-nomornya, tanggal 3 September 2019. Nah, jadi kemudian kita melakukan apa yang kita sebut pendekatan high level dengan pemerintah Serbia. Tim ikut serta sebelumnya ke sana, staf dari Kemenkumham, dari Dirjen AHU, dari Kadif Hub Binter, ya, sebagai Interpolnya kita, terus melakukan upaya pendekatan, dan terakhir setelah ada negosiasi, saya sendiri saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy. Karena kalau kita lewat tanggal 16, mereka akan
masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga, ya, upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed, ya. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat, ya. Beliau mengatakan persahabatan historik antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Setelah itu kami melakukan proses, tentunya proses COVID, ya. Kita minta surat keterangan kesehatan karena kebetulan di sana juga sedang ada wabah pandemi. Kemudian kemarin sore jam 14 di hand it over to us, ke kita, diserahkan ke kita melalui prosedur, diserahkan ke Central Authority Indonesia, AHU, Dirjen AHU. Dirjen AHU menandatangani penerimaannya, kemudian kita serahkan ke Bareskrim, ya, kita serahkan ke Bareskrim, dan beliau dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol, dan di pesawat tetap diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Jadi dia didampingi oleh Bareskrim Polri, diapit oleh Bareskrim Polri selama penerbangan berjalan lancar, ya. Tidak ada kurang suatu apapun, dan pada hari ini seperti adik-adik lihat, kita berhasil membawanya ke Indonesia. Ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua lembaga, Kementerian Hukum dan HAM, tentunya Pak Menko Polhukam. Sebelum berangkat saya sudah melaporkan kepada Pak Menko sebelum berangkat. Saya sampaikan kepada Pak Menko, kita rahasiakan dulu, juga kepada Mensesnek dan KSP pada waktu itu kita rahasiakan sebelum betul-betul yang bersangkutan ada di tangan kita. Jadi ada Bareskrim, ada BIN, Kadiphub Binter, dari Kejaksaan, kita lengkap tim dari Kemlu, jadi kita adalah KBRI. Dan saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Chandra Widya Yuda yang betul-betul bekerja dengan apik, baik, memuluskan upaya-upaya kita ini, upaya mengekstradisi Ibu MPL. Saya perlu sampaikan, walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan-pendekatan diplomasi high level dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari, ya. Dapat dengan sukses kita bawa kemari supaya dapat menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Tentunya nanti kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Garuda, juga kepada Beni, ya, yang ikut bekerja sama. Pak Dirut Garuda, thank you very much, yang ikut bersama dengan kita, dan juga dengan BNI-nya tentunya sebagai stakeholder utama. Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan tentunya kami dan penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan aset recovery. Kalau ada harta, diperkirakan masih ada, dan menurut data kita ada harta-harta yang di negara lain masuk Belanda. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini baik untuk bangsa.
Saya katakan, you can run, but you cannot hide. Ini barangkali yang mau kita, prinsip ini harus kita tegakkan terus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3 atau 4. Baik, mohon izin Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Hukum dan HAM, pimpinan tinggi media, dan seluruh yang hadir dalam konferensi pers. Mohon izin kami dari Biro Humas, Hukum dan Kerjasama untuk memandu sesi pertanyaan yang akan kita terima dari para rekan-rekan media, Bapak Menteri Hukum dan HAM. Baik, teman-teman rekan media semuanya, kami berharap pertanyaan yang diajukan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Kita Menteri Hukum dan HAM. Baik. Kita saksikan press conference yang dilakukan oleh Menko Polhukam dan juga Menkumham terkait dengan pemulangan dari buronan kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua menteri bahwa pemulangan dari buronan ini adalah hasil kerjasama hukum antara kedua negara. Dan pemerintah Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia yang sudah melakukan koordinasi sangat baik pada saat pemulangan buronan ke Indonesia. Ada satu urgensi yang kemudian mengharuskan ekstradisi ini dilakukan dalam waktu secepat mungkin, karena jika tidak segera dilakukan ekstradisi maka ada kemungkinan tersangka akan kembali melarikan diri karena masa tahanan di Serbia sudah habis. Dan ada upaya suap yang dilakukan tersangka di Serbia agar ekstradisi tidak terjadi, namun pemerintah Serbia tetap menunjukkan komitmennya untuk membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan ekstradisi tersangka ke Indonesia. Akan ada proses hukum yang nantinya akan dijalani oleh tersangka di Indonesia dan ada hak-hak asasi dari tersangka yang kemudian akan dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab yang harus dilakukan ataupun mungkin dilakukan lah ya oleh tersangka. Baik, dan bersama demikian breaking news hari ini. Saya Wiki Ardian, terima kasih, sampai jumpa.